Shalom, kita berjumpa kembali di ibadah streaming pada hari ini. Salam sehat, bagaimana kabar saudara? Baik-baik saja bukan? Saya berharap bahwa Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan tiada satu apapun oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ibadah hari ini kita akan tetap beribadah di rumah bersama dengan keluarga, dan biarlah tidak mengurangi iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang kita puji dan yang kita sembah. Kita patut bersyukur oleh karena kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan. Kuserahkan hidupku karenamu. Nyanyian pujian nomor 304. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kuserahkan hidupku Tuhan. Kuserahkan hidupku agar Kau ditebus, tertumpah darahku agar keselamatanku. Kuserahkan hidupku karenamu. Apakah balasanmu? Kuserahkan hidupku karenamu. Apakah balasanmu? Ku tinggalkan surga, tahta-Ku yang mulia. Dunia fana, untukmu yang hina. Semua ku tinggalkan karenamu. Apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu. Apakah balasanmu? Dan aku menderita sengsara yang dahsyat, agar Kau bebaslah dan hidupmu selamat. Kuserahkan hidupku karenamu. Tuhan menyerahkan hidupnya hanya karena untuk kita. Dan
sengsara yang dahsyat, agar kau bebaslah dan hidupmu selamat. Semua aku tangguhkan, namun apakah balasanmu? Semuanya ku tangguhkan, namun apakah balasanmu? Ku bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh ampun serta kasih. Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Hari ini saya mengambil satu tema, yaitu tentang kuasanya mengherankan, yaitu kuasa Yesus mengherankan. Diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Engkau selalu membolehkan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga kami menyerahkan anak-anak-Mu yang hari ini setia selalu mengikuti ibadah walaupun dengan cara streaming, namun tidak mengurangi di dalam kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kesetiaan kami, jagalah kesetiaan kami Tuhan, dengan kami terus belajar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Cerita firman Tuhan tentang pengusiran roh jahat yang memasuki jiwa seorang yang menamakan dirinya Legion. Legion yang artinya adalah karena kami banyak. Yang terjadi di Gerasa ini berbeda dengan cerita yang lainnya. Cerita-cerita firman Tuhan yang lebih banyak memberikan mukjizat-mukjizat Tuhan. Begitu besar kuasa Tuhan kepada seluruh umat manusia ditunjukkan melalui cerita-cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam nats firman Tuhan di sini Markus menggambarkan orang yang kerasukan setan ini memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Bahkan masyarakat di sekitarnya pun tidak mampu untuk mengatasi karena dia punya kekuatan fisik yang sungguh kuat dan luar biasa. Dapat terlihat di sini di ayat yang ketiga dan yang keempat, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah, saudara, kekuatan fisik yang dimiliki oleh seorang yang menamakan dirinya Legion ini dipengaruhi oleh ribuan roh jahat yang merasuki pada dirinya. Roh itu mengendalikan jiwa orang tersebut. Roh-roh jahat itu memahami, karena Legion pada saat itu yang menamakan diri Legion itu yang sudah dikendalikan oleh roh jahat itu, sehingga dia merasa satu kesakitan yang sangat luar biasa, merasa dirinya ada sesuatu yang membuat diri emosinya sangat tinggi. Bahkan dia mengaum-ngaum, berteriak-teriak keras sampai dengan memukuli dirinya dengan batu, tetapi tidak merasakan sakit apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika roh-roh itu melihat kedatangan Yesus dan menyapa orang tersebut? Roh-roh jahat itu memahami otoritas Yesus, sehingga roh itu tidak berani bertindak atas seizin Yesus. Seperti dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat 10 sampai dengan yang ke-13 dikatakan demikian. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat yang 10 dikatakan ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Roh jahat itu memahami atas kuasa Yesus, mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus berkuasa atas seluruh bumi ini. Tidak mengherankan kalau si iblis, si roh jahat tadi tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Dan dia berkata, jangan keluarkan saya dari jiwa ini dan jangan usir saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengambil satu perenungan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tidak ada kuasa apapun di kolong langit ini yang melampaui kuasa Tuhan Yesus. Sekuat apapun dalam kehidupan manusia, pasti ada batasnya. Seperti dalam cerita kebenaran firman Tuhan, begitu besar kuatnya seorang yang menamakan diri Legion, bahkan dirantai pun tidak sanggup orang-orang untuk merantainya. Walaupun sanggup, bisa dipatahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang dan hanya melihat dan menyapa roh-roh itu. Roh itu merasa ketakutan oleh karena kekuatan dan kuasa Yesus yang ada di seluruh dunia ini mampu untuk mengubah segala sesuatu. Ia maha kuasa, dapat mematahkan kuasa apapun yang membelenggu manusia. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tentunya kita mengandalkan kekuatan Yesus dalam kehidupan kita. Kita menomorsatukan Yesus dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita berikan dalam hati ini. Kalau dalam kehidupan kita dikuasai oleh roh jahat, dan itu akan membuat kehidupan kita merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman. Karena kekuatan manusia itu adalah terbatas. Walaupun kita punya kekuatan yang besar, punya tubuh fisik ini yang kuat, tetapi hal itu tanpa ada campur tangan dari Tuhan tidak bisa melakukannya. Semuanya adalah sia-sia. Kuasa Yesus yang sangat mengherankan ini mampu mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kehidupan kita ini, kalau kehidupan kita ini merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kehidupan, pengaruh-pengaruh kehidupan ini yang membuat kita jatuh, dikuasai oleh roh jahat. Oleh karena itu, janganlah beri kesempatan kuasa roh itu menguasai pada diri kita. Undanglah Yesus secara pribadi untuk menguasai hati dan pikiran kita, sehingga dalam kehidupan kita selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberikan kuasa-Nya kepada kita. Seperti halnya kita
seorang pencuri yang datang kapan saja. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yohanes 10 pasal yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang adalah hanya untuk mencuri. Bahkan pencuri datang bisa saja membunuh dan juga membinasakan hidup kita. Artinya adalah di sini bukan arti yang secara harafiah membunuh secara fisik. Bisa saja membunuh dan membinasakan karakter kita. Karakter kasih yang sudah kita bina mungkin sejak kecil sampai dewasa pun bisa saja hilang oleh karena roh jahat menguasai dalam kehidupan kita. Karakter yang sabar bisa saja hilang, berubah menjadi karakter yang mungkin kita meledak-ledak, emosi yang sangat tinggi oleh karena dikuasai oleh roh jahat. Untuk mengantisipasi hal itu adalah kita harus senantiasa mengundang Yesus dalam kehidupan kita setiap saat. Kita harus memakai perisai iman. Nah, perisai iman dalam kehidupan kita harus memakainya setiap saat. Sehingga dalam kehidupan kita selalu mengandalkan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam terang kasih Kristus dan mampu untuk mengusir kuasa roh jahat dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, bagaimana kita memakai perisai iman dalam kehidupan kita yang harus senantiasa kita pakai, sehingga dalam kehidupan kita selalu kuat dan tidak bisa diombang-ambingkan dan dikuasai oleh roh jahat, tetapi Roh Kudus selalu menguasai dalam kehidupan kita. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan yang ke-17 saya akan bacakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai iman. Kita harus memperkuat iman. Iman kita pakai sebagai perisai, perlindungan dalam kehidupan kita. Sehingga panah-panah yang akan meluncur menuju tubuh kita, panah roh jahat itu akan terpental, karena perisai iman kita adalah
memakai ketopong kebenaran, kebenaran di dalam diri Yesus Kristus. Dan juga kita harus tekun berdoa. Tekun berdoa. Di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa, doa adalah merupakan napas bagi kehidupan orang-orang percaya. Doa adalah mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa, bertalu-talu memohon kepada Tuhan tanpa henti-hentinya kita senantiasa mengucap syukur melalui doa kita meminta agar Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memakai perisai iman kita. Karena kehidupan dunia ini sangatlah jahat dan kehidupan dunia ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Agar kita tidak terpengaruh oleh hal itu, kita harus memakai perisai iman. Dan juga kita senantiasa selalu berdoa meminta kepada Tuhan. Renungkanlah saudara, apakah dalam kehidupan saudara selalu diumbang-ambingkan oleh kuasa roh jahat? Kita harus mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kita, sehingga dalam kehidupan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kudus. Kuasailah hati dan jiwa kami. Datanglah Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Ajarilah kami untuk senantiasa tekun di dalam doa, sehingga kami selalu memakai perisai iman dalam kehidupan. Karena kami meyakini bahwa kuasa Tuhan itu sangatlah mengherankan. Begitu besar kuasa-Mu Tuhan dalam dunia ini, termasuk dalam kehidupan kami yang selalu kami andalkan, yaitu kuasa Roh Kudus. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus menjaga kesehatan kita. Ya, kita bersyukur oleh karena pandemi di negara kita Indonesia ini sudah melandai, dan janganlah abai karena pandemi belum usai. Tetap jaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer, juga menjauhi kerumunan. Kurangi aktivitas Anda dan juga menjauhi kerumunan. Salam sehat, Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.